Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grup Karya. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, dan terakhir Kras. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup terkoreksi 0,56% ke harga 177. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada distribusi ya. Nih brokernya sedikit dan jumlahnya cukup besar nih, yang nampung banyak broker. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau dilihat kondisi seperti ini masih menarik untuk WG karena WG terus membentuk higher low dan higher high ya. Jadi apakah bisa spec buy? Ya 175, 176 tuh masih bisa. Pokoknya jebol 170 jual dengan target 190 ya untuk kenaikannya, dan masih bisa spec buy, cuman cut loss-nya aja lebih dalam nih ya. Cut loss-nya sekitar 4-5%, target profit tadi 7%. Risk reward-nya juga masih masuk 1/1,5. masih ada yang mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di torso juga makin tinggi. Jadi masih menarik untuk WG. Langsung saja ke saham kedua, ada Witon yang ditutup di harga 212 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon pelan-pelan naik, dan apakah bagus? Harusnya bagus ya, karena dia tutupannya di harga tertinggi dan pembukaannya juga di harga tertinggi dan di atas SMA 20, dan dia breakout dari area 210 ya, resisten minor. Target Witon 2 hari ke depan semoga jalan 220 sampai 224, menguji tren downtrendnya ini semenjak Oktober 2021. Jadi masih bagus juga untuk Witon, masih potensi 2 hari ke depan, dan minggu depan seminggu masih arahnya 220, 225. Mungkin kepentok turun ya itu karena itu area resisten dan mungkin ada yang profit taking. Jadi seperti itu untuk Witon masih menarik. Kalaupun mau spek baik nggak perlu nunggu sampai 200, pokoknya tutupan di bawah 210 pertimbangkan untuk top loss atau cut loss kalau niatnya memang trading. Dan kalau dilihat candle bulanannya juga bagus ini ya, doji, dan harusnya ada pola Morningstar kalau dia bisa tutup bulan depan di atas atau sama dengan 220. Jadi seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham ketiga, ada WSKT yang ditutup menguat 2,75% ke harga 560. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WSKT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT bagus, arahnya ke 580 sampai 600. Ini risk reward-nya minggu lalu saya buatkan, belinya di 515 sampai 505 itu, dan cut loss saja kalau dia jebol 500, nggak perlu nunggu sampai 480. Pokoknya tutup di bawah 500 jual aja, dan ternyata dia 2-3 hari itu naik terus ya. Dan juga WSKT sudah saya rekomendasikan di tanggal 25 Mei itu saya suruh beli 505 sampai 515. Kalau ada yang spec buy sekarang udah lumayan profitnya 7%, dan target saya 580 sampai 600. Jadi seperti itu. Kalau dilihat candle bulanannya bagus, ada pola Morningstar, dan ini sepertinya candle untuk dia pembalikan arah ya. Ini bisa candle reversal nih. Jadi peluangnya Juni itu sampai 600 untuk SKT. Lewat enggaknya yang tergantung market ya, tapi potensi besar disentuh. Bahkan seminggu ke depan mungkin dapat tuas kita ke 600. Jadi seperti itu. Dan langsung saja ke saham keempat, ada Wika yang ditutup di harga 965 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Wika di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika juga bagus, tapi sayangnya dia kepentok resisten yang semenjak Oktober 2021 dan membentuk candle doji ya. Kondisi seperti ini ya 2 hari ke depan harus breakout 980 atau 1000. Kalau enggak gagal, potensinya tetap Wika itu akan ke 950 terdekat dan ke 925. Karena kemungkinan masih bisa konsolidasi di area ini ya. Dia membentuk pola inverted hand shoulder. Nah, dia konsolidasinya area ini. Resistennya 980, mentok-mentok 1000, habis itu turun bisa ke 940, 950 atau sampai 920. Tapi indikasinya ya bisa jadi pola inverted hand shoulder. Jadi kalau besok dia naik terus gagal lewat, Jumat koreksi dan minggu depannya koreksi, ya ini area beli bagus 920 ya. Karena ada pola inverted hand shoulder. Sepertinya seperti itu ya, tapi belum pasti, tergantung market. Jadi lihat price action, lihat candle setelah ini ya.
Jadi seperti itu. Untuk Wika, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atas juga makin tinggi, volume makin meningkat. Jadi sepertinya kalau besok market masih bagus, ada peluang dia naik terbatas mungkin 980, mungkin naik sekitar 2% sampai 2,5%. Habis itu di hari Jumat bisa ada profit taking ya. Hati-hati karena itu area pucuk memang nggak ideal kalau baru beli. Ya harusnya beli di 940 ke bawah ini sampai 920. Jadi seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham kelima, ada ADI yang ditutup di harga 725 terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, ADI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADI juga kepentok resisten. Tapi cukup bagus ya. Belum pasti dia turun karena koreksinya belum kecil. Kuncinya ya 720 ini. Kalau dia turun dari 720, peluangnya ke 700 lagi. Selama di atas 720, ada ke arah 740 sampai 760 ya. Masih bagus nih untuk ADI, apalagi kalau besok candlenya hijau dan tutupannya minimal di 740 ya. Jadi ada peluang untuk melanjutkan kenaikan seminggu ke depan ke 800. Kalau dilihat candle bulanannya, karena tutup bulan, kalau dihapus ya. Ini candle doji menarik nih. Juni sepertinya tetap sampai tuh 800 ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalaupun Bapak Ibu mau coba risk rewardnya seperti ini ya, nggak perlu nunggu sampai 660. Pokoknya jebol 600 jual aja, berarti udah nggak kuat. Nih bisa di 675 itu 6%, 6-7%, target profit 10%, 700 sampai 800, 10% ya. Jadi risk rewardnya 1/1,5. Nah, itu bisa kalau Bapak Ibu sabar lagi, siapa tahu koreksi sampai 700, dekat 700 yaitu area best price untuk spec buy. Cut loss-nya juga tipis, nggak nyampe 5%, bahkan di bawah 4%. Kalau beli di 705, 710. Jadi seperti itu. Menarik untuk ADI diperhatikan juga minggu depan atau 2 hari ke depan. Seperti itu untuk ADI. Langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang ditutup di harga 935 terkoreksi 0,53%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk PTPP kondisi seperti ini, gap juga sudah ditutup. Kalau memang mau spec buy ya area 900-915 sekarang sudah lumayan tinggi ya. Ya janganlah, wait and see aja dulu karena udah di area pucuk juga resisten minor. Jadi kalau dia gagal lewat, besok gak mampu rebound malah candle merah ya tetap peluangnya menguji EMA 20-nya lagi di 900. Jadi lebih baik ke wait and see daripada dipaksa masuk dengan resiko cut loss-nya lebih besar. Kalau cut loss mepet itu bisa kesandung, bisa ada tarikan. Idealnya memang cut loss itu di bawah 900. Jadi wait and see aja dulu, siapa tahu dia membentuknya seperti ini. Import and shoulder lagi. Nah, ini turun dulu, retest, naik. Kalau break ya targetnya 1000 sampai 1040 area ini. Jadi menarik nih. Tapi itu belum pasti ya, itu baru gambaran dan belum tahu juga arahnya. Kalau dia besok ternyata rebound dan tutup di atas 950 itu malah bagus. Lanjut naik 980 bahkan bisa ke 1000 di minggu depan ya atau di hari Jumat. Pokoknya besok dia harus lewat dulu 945-nya nih. Kalau dia tutup di 950 itu bagus. Lanjut Jumat dan minggu depannya ke atas. Jadi seperti itu. Untuk PTPP kalau dilihat candle bulanannya doji juga ya. Nih. Jadi ada peluang Morningstar dengan target bisa ke 1000 itu terdekatnya untuk PTPP. Jadi seperti itu. Untuk PTPP langsung saja ke saham ke-7. Ada JSMR yang ditutup di harga 4000 terkoreksi 0,24%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya ada akumulasi di JSMR. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal JSMR kondisi seperti ini gimana? Kalau mau bagus besok harus rebound ya. Minimal tutup di 4100. Jadi dia harus naik sekitar 2,5%. Besok itu bagus. Minggu depannya atau hari Jumat lanjut targetnya. Karena ini sudah bisa dikatakan kembali uptrend karena di atas EMA 200 garis merah ini. Kalau EMA 20 sudah mau melengkung ke atas, mau memotong EMA 200, EMA 60 di bawah juga ya. Ini bagus nih peluangnya untuk JSMR. Semoga ya bulan Juni targetnya ke 4400. Pokoknya selama bertahan di atas 4000, ini bukan di 3900 lagi. Selama bertahan di 4000 aman tuh. Targetnya 4400, ada peluang untuk 10% dari JSMR. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli ya tutupan di bawah 4000, cut loss saja.
Itu daripada dibawa ke bawah dulu ya. Jadi saya cut loss tipis saja, paling 1% ya udah cut dulu, nanti baru buyback lagi di kalian di bawah di 3.800 atau di 3.700 ini. Jadi seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Crush yang ditutup menguat 1,02% ke harga 396. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, antara akumulasi dan distribusi itu sama aja ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush juga bagus kalau besok bisa breakout 400. Targetnya terdekat 410, itu bisa naik sekitar 3% ya. Habis itu targetnya ya 440. Kemungkinan Juni juga bagus untuk Crush, potensi arah 440 sampai 450. Jadi ke arah atas ini untuk Crush. Jadi menarik nih untuk Crush, yang penting dia breakout dulu minggu ini, asalkan Kamis atau Jumat besok tutupan di 400 itu bagus untuk Crush. Apakah bisa spek buy? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 380 ya nekat aja spek buy, cuman resikonya sudah di harga lumayan tinggi ya. Nih, pokoknya kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini pas di 380 ke bawah, jual aja. EMA CD-nya juga bagus, kalau mau bagus ya besok harus langsung rebound. Minimal tutup di 400 2 hari ke depan, dan bagus lagi kalau bisa tutup di atas 410. Seperti itu untuk Crush. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di tanggal 5 Juni nanti hari Minggu saya akan adakan kelas scalping. Nanti akan diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya. Dan juga ada grup 2 arah, dan di sana juga akan direkomendasikan saham-saham swing trade untuk setiap minggunya hari Senin ya, dan juga setiap hari saham-saham yang bisa di scalping ya sampai mandiri. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.